Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham batubara lagi. Di sini lagi hot isunya MNC Energy atau IATA sulap rugi jadi laba di semester 1. IATA dulu ini perusahaan penerbangan, cuma diambil alih sama grup MNC Haritanu, terus berganti bidang usaha menjadi penambang batubara. Oke. Nah ini ya data-datanya, konsolidasi dan Bactical Resources. Oke, kita mau lihat dari sudut analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analyst dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham di Bursa Efek. Dan Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store, dan dengan Anda pakai Easy Stock, Anda pakai aplikasi Easy Stock, Anda akan kayak seperti ini tampilannya. Oke, kita lihat IATA di sini. IATA. Kita langsung buka aja ya. Oke. Laporan keuangan udah semester 1 Q2 2022, revenue growth-nya 2,9 masuk ya, karena dia perusahaan baru ya. Equity-nya masih defisit, kita pasang angka 3% aja lah. Tapi dari situ aja kita lihat udah di upside-nya aja berapa tuh, 179 sama 350, jadi dua kali lipat itu. Ya kan, hampir dua kali lipat. Nah ini emang betul kenaikannya memang luar biasa, jujur aja luar biasa ini naiknya nih. Net income-nya 933, free cash flow-nya 1,1 triliun. Net current asset-nya memang belum mampu. Nah kalau kita lihat ya, net current asset-nya cuma 267 miliar, disuruh nutup utang jangka pendeknya 2,9 triliun. Udah pasti kan defisit working capital ya. Ditambah lagi utang jangka panjang 440 miliar. Tapi karena dia punya free cash flow-nya kuat 1,1 triliun, maka hasilnya seperti ini. Nah, kenapa return equity ya? Equity masih negatif ya, sekarang usah lihat lah. Debt equity-nya memang masih dalam tanda tanya besar ya, itu udah lewat dari batas warning ya, udah mendekati 3 malahan. Tapi dia punya profit margin kuat sekali, 38 ya di sini. Working capitalnya juga lemah gitu, itu nggak sampai 0,1. Nah kita lihat kinerja sebelumnya ya, kita lihat ya memang kalau hitungannya nilai wajar ya memang wajar kalau dia naik ya. Oke, kita lihat data IATA Q1 sebelumnya. Kita lihat di sini closing price 195. Tadi kan closing price-nya berapa tadi tuh? Closing price 179. Ini 195. Nilai wajar tertinggi 200, mentok-mentokan ya, berarti dia meningkat ya. Artinya dari net income-nya itu meningkat. Di sini free cash flow-nya nggak sebesar ini, kan udah disetahunkan ini data ini. Jadi ingat, ini jadi udah apple to apple. Jadi ada kenaikan luar biasa di semester 1 memang. Dia sampai 1,2 triliun ya. Kalau periode sebelumnya, artinya di Q1 dia masih posisinya masih setengahnya. Sekarang kita lihat lagi Q4-nya. Ini parah nih Q4-nya ini. Negatif, karena di situ kita lihat free cash flow-nya negatif. Nah, tahun berikutnya juga parah gitu. Free cash flow-nya negatif, makanya negatif kan, masih gocap di situ dia. Jadi memang terjadi peningkatan yang luar biasa di tahun 2022. Nah, apakah ini suatu financial engineering? Agak susah kita ininya ya, karena setiap pendapatan atau pendapatan yang dan biaya yang
memang bukan fiktif, itu disahkan aja menurut accounting system gitu. Jadi apakah ada biaya-biaya yang berasal dari luar perusahaan? Ya kalau sudah terkonsolidasi secara accounting system, accounting rules gitu, ya kita nggak bisa take out itu, nggak bisa mengeluarkan itu karena kita nggak tahu angkanya. Ya yang jelas begini ya kalau di catatan akuntansi ada tuh kan, di situ ada, di sini ada statement setelah konsolidasi nih Bhakti Coal Resources ya. Nah inilah yang membuat performance IATA menjadi bagus. Tapi anyway ya, ini kita hanya bisa memberikan analisa sampai sebatas ini. Kalau menurut perhitungan nilai wajar tanpa kita melihat faktor lainnya, seperti faktor growth, faktor historis ya. Faktor historis memang dia jelek sekali tahun 2020 dan 2021 itu posisinya masih betul-betul tidak bisa dianalisa. Baru mulai dari 2022 di kuartal 1 dan kuartal kedua sekarang itu meningkatnya memang luar biasa. Oke, jadi EasyStock kasih hanya memberikan saran dan pandangan, bukan saran sebetulnya, tapi lebih hasil evaluasi dan analisa. Keputusan ada di tangan Sobat EasyStock. Terima kasih.